Pemirsa, menjalankan bisnis boga di Amerika Serikat harus memperhatikan berbagai aturan terkait pengelolaan sisa makanan dan limbah. Bagi diaspora Indonesia yang memiliki bisnis restoran atau food truck, aturan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan pembeli dan lingkungan dan sudah menjadi kesadaran bagi mereka. Berikut informasi selengkapnya oleh Nia Iman Santoso dari Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga quality hidup di masa depan ya, untuk saya sendiri saya lebih suka tuh untuk membantu give back to society, jadi practice full sustainability dan juga menjaga makanan gitu loh, jangan terlalu banyak yang dibuang. Eni Cahya, diaspora Indonesia pemilik restoran Capital Musubi yang menjual makanan khas Hawaii di Chantilly, Virginia, berusaha menjalankan konsep sustainability atau berkelanjutan pada bisnis yang dijalankannya. Semua packaging kita itu bisa didaur ulang. Dan semua kayak kaleng yang kita semua itu semuanya aluminium, jadi bisa didaur ulang juga. Dan untuk makanan tuh kita zero waste, nggak ada yang kebuang. Jadi kita tuh practice just in time inventory, maksudnya tuh semua makanan yang datang harus fresh, kita proses, tahan untuk sehari 2 hari, sudah itu sehari habis. Berdasarkan data historis, Capital Musubi memprediksi kebutuhan bahan agar tak berlebih dan terbuang menjadi sampah karena sudah tidak segar. Konsep yang sama juga diterapkan Ivar Setiawan di Motier, restoran Prancis miliknya di Clifton, Virginia. Untuk makanan yang berlebihan, bagusnya kita berorganisasi lumayan bagus di dapur, jadi tidak pernah terlalu banyak terbuang, selalu terjual atau kita makan untuk antara kita sebelum waktunya sudah lewat untuk ekspirasi makanan. Ivar juga meminimalkan pemakaian plastik dan memakai kertas yang dapat didaur ulang. Kontainer daur ulang juga dipakai di Artarini Indonesian Restaurant yang menyajikan makanan Indonesia otentik dan halal. Artarini, pemilik restoran yang berlokasi di Kensington, Maryland, juga menyediakan tempat sampah berbeda untuk sampah daur ulang dan sampah dapur, serta wadah penampung minyak kotor. Jadi kita tinggal buang di box-box itu aja gitu. Nah kalau oil itu kita kumpulin sendiri di jerigen. Restoran yang mulai beroperasi Agustus tahun ini memiliki grease trap, alat pada pipa saluran air yang membantu mengalirkan dan mencegah minyak bekas masuk ke sistem pembuangan kota. Arta mengaku semua aturan ini memang tak mudah, apalagi karena 2 karyawan keturunan Hispanik dan 3 karyawan Indonesia di restorannya seringkali masih membawa berbagai kebiasaan dari negara asalnya. Tapi kita mesti lihatkan sisi baiknya, emang ini bagus gitu dan buat aman buat kita semua. Cuman kadang-kadang kan karyawan kita kan ada yang belum paham gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita yang harus ngasih tahu berkali-kali. Sementara bagi food truck Bliman Kitchen milik Agung Putra, sistem pembuangan sampah agak berbeda dari restoran, yaitu dibuang ke tempat pembuangan sampah umum yang ada di setiap wilayah tanpa dipungut bayaran. Atau di commercial kitchen kita, karena kita punya commercial kitchen yang kita kontrak monthly. Jadi kalau kita masak di sana, otomatis kita buang di sana. Kemudian kalau dari truk, kita juga buangnya di sana. Berbagai aturan pengelolaan sisa makanan dan sampah dalam bisnis boga tentunya juga memerlukan biaya. Sehingga kesadaran dari pemilik bisnis menjadi penting agar semua aturan ini diterapkan. Tentu kita harus ikuti dengan benar ya, karena itu adalah kita menjual makanan ke publik. Dari Washington DC, Lea Johannes, Nia Iman Santoso, VOA.